Pernahkah kamu membayangkan berada di posisiku? Pesta pernikahan mewah adikku dibayar lunas menggunakan seluruh uang tabunganku selama 10 tahun bekerja. Tetapi di hari acara, aku justru tidak diakui sebagai kakak. Aku disuruh menjadi pelayan cuci piring di dapur belakang. Puncaknya, ibu kandungku menampar wajahku dengan keras di depan ratusan tamu undangan. Ibu mengusirku dan berteriak kepada semua orang kaya di sana bahwa aku hanyalah kerabat jauh yang kurang waras dan perawan tua pembawa sial. Saat aku menangis hancur di lantai hotel dengan kaki berdarah, pintu ruang pesta tiba-tiba terbuka. Atasanku yang merupakan direktur utama paling ditakuti di perusahaanku, melangkah masuk membelah kerumunan. Dia menutupi tubuh lusuhku dengan jas mahalnya, lalu menatap tajam ke arah ibu kandungku. Satu kalimat yang keluar dari mulut pria berkuasa itu langsung membuat seluruh tamu syok, dan membuat pernikahan mewah adikku dibatalkan detik itu juga. Namaku Ayla. Usiaku 28 tahun. Aku tinggal di sebuah rumah kecil yang sempit dan pengap di sudut kota Jakarta bersama ibu dan adik perempuanku, Rina. Rina berusia 23 tahun. Sejak ayah kami meninggal dunia 10 tahun yang lalu, hidupku berubah total. Dulu ayah sempat dirawat sangat lama di ruang ICU rumah sakit karena serangan jantung yang parah. Biaya pengobatan ayah menguras habis seluruh tabungan keluarga kami. Saat ayah menghembuskan napas terakhir, aku tahu beban keluarga ini sepenuhnya jatuh ke pundakku. Aku menangis sejadi-jadinya hari itu, bukan hanya karena kehilangan ayah, tapi karena aku sadar aku harus membuang jauh impianku untuk masuk universitas. Aku harus langsung bekerja keras agar ibu tetap bisa makan dan Rina bisa melanjutkan pendidikannya hingga jenjang sarjana. Setiap pagi aku selalu bangun pada pukul 4. Aku memasak, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah sebelum berangkat kerja. Hari ini pun tidak berbeda. Aku sedang menggoreng tempe di dapur saat ibu keluar dari kamarnya. Wajah ibu terlihat sangat asam. Ibu melangkah mendekati meja makan dan langsung mengeluh karena lauk hari ini hanya tempe dan sayur bayam bening. Ayla, kamu ini pelit sekali. Masa sarapan cuma begini? Adikmu itu butuh asupan gizi yang baik. Dia kan sedang sibuk menyusun skripsi, kata ibu dengan nada tinggi sambil menarik kursi kayu di ruang makan. Aku menarik napas panjang. Aku berusaha menahan rasa perih di dadaku. Gaji bulan ini sudah menipis. Bu, kemarin ibu minta uang lebih untuk membeli tas baru Rina. Sisa uangku hanya cukup untuk ongkos bus dan makan seadanya sampai akhir bulan nanti. Jawabku dengan suara sepelan mungkin agar ibu tidak tersinggung. Namun ibu justru mendengus kesal. Kamu itu kerja di perusahaan besar di kawasan Sudirman. Masa gajinya sedikit? Pasti kamu diam-diam menyembunyikan uang dari ibu kan? Dasar anak tidak tahu diuntung. Coba kamu lihat Rina. Dia selalu tampil cantik, bersih, dan membanggakan. Tidak seperti kamu. Penampilan selalu lusuh. Baju kampungan, rambut berantakan. Pantas saja sampai umur 28 tahun kamu belum laku-laku juga. Dasar perawan tua. Cibir ibu dengan tatapan tajam yang seolah menusuk jantungku. Kata-kata ibu menyayat hatiku. Aku tidak bisa membalas. Aku tahu jika aku menjawab, ibu akan semakin marah dan Rina pasti akan keluar dari kamar untuk ikut campur memojokkan diriku. Aku segera menyelesaikan pekerjaanku di dapur, mencuci wajan, dan bersiap berangkat kerja. Aku berjalan kaki cukup jauh menuju halte bus. Di halte, aku harus antri berdesakan dengan banyak orang yang juga berangkat kerja. Panasnya udara kota Jakarta pagi ini membuat keringat membasahi kemeja kerjaku yang warnanya sudah pudar. Aku tidak punya uang sama sekali untuk membeli baju baru. Seluruh penghasilanku selalu habis untuk membayar tagihan listrik, cicilan motor ibu, dan segala kebutuhan Rina. Sesampainya di kantor, aku langsung disibukkan dengan setumpuk berkas dokumen. Aku bekerja sebagai sekretaris pribadi Pak Arkan. Pak Arkan adalah pemimpin tertinggi di perusahaan ini. Dia berusia 32 tahun.
Pak Arkan terkenal sangat dingin, tegas, gila kerja, dan tidak suka melihat kesalahan sedikit pun dari bawahannya. Seluruh karyawan sangat takut kepadanya. Begitu juga denganku. Ayla. Jadwal rapat saya hari ini dengan klien dari Singapura dimajukan jadi jam 10 pagi. Siapkan seluruh berkasnya sekarang. Saya tidak mau ada satupun kesalahan, perintah Pak Arkan dengan nada datar saat dia baru saja masuk ke ruangan. Baik, Pak Arkan. Akan saya siapkan secepatnya, jawabku dengan cepat. Aku bekerja tanpa henti. Aku lupa sarapan di rumah dan sekarang aku terpaksa melewatkan jam makan siang karena harus merevisi laporan keuangan yang diminta oleh Pak Arkan. Kepalaku terasa sangat pusing berdenyut-denyut. Perutku perih karena penyakit maagku kambuh. Saat jam dinding menunjukkan pukul 3 sore, aku baru sempat duduk bersandar sebentar dan memakan sepotong roti tawar yang sengaja kubawa dari rumah. Roti itu sudah agak keras, tapi aku tetap memakannya perlahan agar perutku tidak kosong. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Ada pesan masuk dari Rina. Mbak, nanti pulang belikan aku makanan Jepang di restoran dalam pusat perbelanjaan dekat kantormu. Aku lapar sekali. Jangan lupa bayar pakai uangmu. Ibu bilang kamu baru terima gaji 2 hari yang lalu. Aku memijat pelipisku yang berdenyut hebat. Uangku benar-benar sisa sedikit. Kalau aku belikan makanan mahal itu untuk Rina, besok aku harus berjalan kaki sejauh 10 kilometer ke kantor karena tidak ada ongkos untuk naik bus. Tapi kalau aku menolak, Rina pasti akan mengadu kepada ibu. Ibu akan marah besar dan mengusirku tidur di teras luar rumah. Kejadian seperti itu sudah sering kualami. Aku membalas pesan Rina dengan jari gemetar. Iya, nanti Mbak belikan. Demi menjaga kedamaian di rumah, aku selalu memilih untuk mengalah. Aku kembali memfokuskan pandangan pada layar komputer. Tiba-tiba pintu ruangan Pak Arkan terbuka. Beliau berjalan mendekati meja kerjaku. Aku terkejut dan langsung berdiri dengan sikap tegap. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanyaku dengan gugup. Pak Arkan menatapku dari atas sampai bawah. Tatapan matanya sangat tajam namun sulit diartikan. Dia lalu meletakkan sebuah kotak makan berwarna hitam di atas mejaku. Tadi klien membatalkan janji makan siang secara mendadak. Saya sudah pesan makanan. Daripada dibuang, kamu makan saja. Saya tidak suka melihat karyawan saya pingsan karena kelaparan di jam kerja. Itu hanya akan menghambat laju pekerjaan saya, ucap Pak Arkan dengan suara berat dan dingin. Lalu dia berbalik dan kembali masuk ke ruangannya tanpa menoleh lagi. Aku terdiam menatap kotak makan mewah di atas mejaku. Alhamdulillah. Aku sangat bersyukur kepada Allah karena hari ini aku mendapat rezeki makanan enak secara gratis. Aku membuka perlahan kotak itu. Isinya daging sapi lada hitam dan nasi putih yang masih hangat. Aku memakannya dengan cepat sambil menahan air mata yang mendesak keluar. Sikap bosku yang sedingin es ini terkadang jauh lebih manusiawi dibandingkan keluargaku sendiri. Malam harinya, aku pulang ke rumah membawa makanan Jepang pesanan Rina. Saat aku melangkah masuk ke ruang tamu, Rina sedang asyik menonton televisi sambil bermain ponsel. Ibu sedang duduk santai di sofa. Ini makananmu, Rin, kataku sambil meletakkan bungkusan plastik itu di atas meja. Rina langsung membukanya dan mengerutkan dahi. Kok cuma ini? Daging mentahnya mana? Aku kan maunya porsi yang paling lengkap. Mbak Ayla ini pelit sekali sih sama adik sendiri. Keluh Rina dengan nada manja dan menyebalkan. Uang Mbak sungguh tidak cukup. Rin, harga makanan itu sangat mahal, jawabku dengan jujur. Ibu langsung berdiri dan menatapku dengan sinis. Alasan saja kamu. Kamu pasti sengaja menyembunyikan sisa uangmu kan? Kamu tidak rela adikmu makan enak. Adikmu ini calon orang sukses. Sebentar lagi dia lulus kuliah. Nanti kalau dia sudah sarjana dan sukses, dia yang akan menaikkan derajat keluarga ini. Bukan kamu. Aku menundukkan kepala dalam-dalam. Tidak.
Bu, uangku benar-benar habis tidak bersisa. Halah, sudah sana masuk kamar. Ibu bosan melihat wajahmu. Bikin suasana hati rusak saja. Usir ibu sambil mengibaskan tangannya ke arahku. Aku berjalan pelan menuju kamarku. Kamarku adalah ruangan paling sempit di dekat dapur kotor. Tidak ada jendela sama sekali. Hanya ada kasur tipis dan lemari plastik yang sudah miring hampir roboh. Aku merebahkan tubuhku yang sangat lelah. Tulang-tulangku terasa remuk setelah bekerja belasan jam dan menempuh perjalanan jauh dari pusat kota ke rumah kami di pinggiran Jakarta. Aku menatap langit-langit kamar yang penuh debu. Apakah hidupku akan selalu berjalan seperti ini? Aku bekerja banting tulang setiap hari, memeras keringat, dan membuang masa mudaku. Tapi di mata ibu dan Rina, aku hanyalah mesin pencetak uang yang tidak punya perasaan. Mereka tidak pernah satu kali pun bertanya apakah aku sehat, apakah aku sudah makan, atau apakah aku kelelahan. Yang mereka pedulikan hanyalah uang, uang, dan uang. Besok adalah hari libur. Aku sangat berharap bisa beristirahat total seharian. Tapi harapanku langsung hancur berkeping-keping saat ibu tiba-tiba membuka paksa pintu kamarku tanpa mengetuk. Ayla, besok siang kamu temani Rina pergi ke salon. Rina ada acara kumpul dengan teman-teman kampusnya. Kamu yang bayarkan seluruh biaya salonnya. Adikmu harus tampil paling cantik. Kamu mengerti? Perintah ibu dengan nada tegas yang sama sekali tidak bisa dibantah. Bu, besok aku berniat mencuci setumpuk baju kotor dan ingin istirahat. Lagi pula aku sudah bilang aku sama sekali tidak punya uang lagi. Kataku mencoba membela diriku sendiri. Mata ibu melotot tajam. Dia melangkah maju dan menarik lenganku dengan sangat kasar. Kamu berani membantah ibu sekarang. Kalau kamu tidak mau membiayai kebutuhan adikmu, kamu keluar saja dari rumah ini selamanya. Kamu itu perempuan tidak berguna. Cuma perawan tua yang menumpang tidur di rumah ini. Aku menangis dalam diam. Air mataku menetes mengenai punggung tangan ibu yang mencengkeram lenganku. Aku akhirnya mengangguk pelan. Iya, Bu. Besok aku pasti temani Rina. Ibu melepaskan cengkeramannya dengan kasar dan langsung keluar dari kamar sambil membanting pintu dengan keras. Allah, sampai kapan aku harus menahan seluruh penderitaan ini? Aku terus bertanya-tanya dalam hati kecilku. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata terus mengalir membasahi bantal tipisku yang sudah kusam. Aku sama sekali tidak tahu bahwa penderitaanku malam ini barulah sebuah permulaan. Aku tidak tahu bahwa keluarga yang selalu aku bela mati-matian ini, kelak akan memberikan luka yang paling dalam di sisa hidupku. Sebuah peristiwa yang sangat besar sudah menunggu di depan mata. Sesuatu yang akan menguras habis bukan hanya hartaku, tapi juga sisa-sisa harga diriku. Dan semuanya akan segera dimulai saat Rina secara tiba-tiba membawa seorang pria bernama Dimas ke rumah kami. 1 bulan setelah malam itu, suasana rumah kami tiba-tiba berubah menjadi sangat sibuk. Rina membawa seorang pria bernama Dimas ke rumah. Dimas adalah teman satu kampus Rina. Dimas berasal dari keluarga pengusaha kaya raya yang tinggal di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kedatangan Dimas disambut dengan sangat berlebihan oleh ibu. Ibu memaksaku pergi ke rumah tetangga sebelah untuk meminjam uang tunai. Ibu menyuruhku membeli daging sapi kualitas terbaik dan buah-buahan impor dari pasar swalayan demi menjamu Dimas makan malam. Padahal aku tahu betul tetangga kami juga sedang kesulitan uang. Namun ibu tidak mau tahu dan mengancam akan mengunci pintu rumah dari dalam jika aku tidak membawa daging sapi pulang malam itu juga. Malam itu, di meja makan rumah kami yang sempit, Dimas menyatakan niatnya untuk melamar Rina. Ibu langsung menangis terharu. Ibu memeluk Rina dengan sangat erat dan langsung menyetujui lamaran Dimas tanpa bertanya sedikit pun kepadaku. Sebagai kakak tertua yang membiayai seluruh hidup mereka selama 10 tahun terakhir, aku sama sekali tidak dianggap ada di ruangan itu. Aku hanya duduk diam di pojok ruang tamu sambil mengumpulkan sisa piring kotor bekas makanan mereka.
Setelah Dimas pulang mengendarai mobil mewahnya, ibu segera memanggilku dan Rina ke ruang tengah. Wajah ibu terlihat sangat gembira. Senyumnya melebar hingga memperlihatkan deretan giginya. Ayla, Rina akan menikah bulan depan. Ibu mau pesta pernikahan adikmu digelar dengan sangat mewah. Kita harus menyewa ruang pesta di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Senayan, Jakarta. Keluarga Dimas itu orang kaya raya. Mereka memiliki banyak perusahaan besar. Kita tidak boleh terlihat miskin di depan mereka. Ibu tidak mau keluarga kita dipandang rendah oleh calon besan, kata ibu dengan nada suara yang sangat tinggi dan penuh semangat. Aku terkejut setengah mati mendengar ucapan ibu. Jantungku berdetak sangat cepat hingga dadaku terasa sakit. Ibu, menyewa ruang pesta di Hotel Bintang 5 di daerah Senayan itu membutuhkan biaya hingga ratusan juta rupiah. Kita sama sekali tidak punya uang sebanyak itu. Mengapa kita tidak membuat acara syukuran sederhana saja di rumah, atau menyewa gedung pertemuan biasa di dekat kantor kelurahan? Mendengar perkataanku, senyum di wajah ibu langsung hilang seketika. Ibu berdiri lalu menggebrak meja kayu di depannya dengan telapak tangan yang memukul sangat keras. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu mau ibu taruh di mana wajah ibu di depan keluarga besar Dimas? Pokoknya ibu tidak mau tahu. Kamu harus mencari cara untuk mendapatkan uang ratusan juta itu sekarang juga. Kamu kan sudah bekerja selama 10 tahun di perusahaan besar. Pasti kamu punya tabungan rahasia yang sengaja kamu sembunyikan dari ibu. Aku menggelengkan kepala dengan cepat. Air mataku mulai menetes membasahi pipiku. Tabunganku hanya berjumlah puluhan juta rupiah, Bu. Dan itu hanya cukup untuk membayar uang muka pembelian rumah kecil di wilayah pinggiran kota Jakarta. Aku sudah menabung selama 10 tahun dari sisa gajiku yang selalu ibu minta setiap bulan. Tolong jangan ambil uang itu. Aku sangat lelah menyewa rumah sempit ini. Aku ingin kita pindah dan punya rumah sendiri, Bu. Rina yang sedari tadi duduk diam langsung berdiri dan menunjuk tepat di depan wajahku. Mbak Ayla ini benar-benar sangat egois. Kapan lagi aku bisa merasa bahagia? Mbak kan sudah berumur, wajahmu sangat kusam, penampilanmu selalu kampungan. Siapa juga pria kaya yang mau menikahi perempuan seperti Mbak? Uangmu itu berikan saja untuk membiayai acara pernikahanku. Nanti kalau aku sudah resmi menikah dan tinggal bersama Dimas, aku pasti meminta Dimas mengganti semua uangmu. Betul kata adikmu. Kamu itu cuma perawan tua yang tidak berguna. Kalau kamu tidak mau memberikan seluruh tabunganmu dan mengambil pinjaman di bank menggunakan namamu, kamu kumpulkan semua bajumu dan pergi dari rumah ini sekarang juga. Jangan pernah panggil aku ibu lagi seumur hidupmu. Teriak ibu dengan suara melengking yang memekakkan telinga. Dadaku terasa sangat sesak karena kesulitan mengambil napas. Aku menangis terseduh-seduh di depan mereka. Aku berlutut memegang kaki ibu, memohon agar ibu merubah pikirannya. Tetapi ibu justru menendang kakiku dengan sangat keras hingga aku terjatuh terlentang ke lantai semen. Aku sama sekali tidak punya pilihan lain. Aku sangat takut diusir ke jalanan dan kehilangan satu-satunya tempat tinggal yang aku miliki. Malam itu juga, aku menyerahkan seluruh buku tabunganku beserta kartu tabungan ke tangan ibu. Tidak hanya sampai di situ, keesokan harinya ibu benar-benar menyeretku datang ke sebuah kantor cabang bank. Ibu memaksaku duduk dan menandatangani setumpuk surat persetujuan pinjaman uang dalam jumlah ratusan juta rupiah. Hutang besar itu terdaftar secara resmi atas namaku. Pihak bank akan memotong gajiku secara otomatis habis-habisan setiap bulan selama 5 tahun ke depan. Tanganku gemetar hebat saat menuliskan tanda tanganku di atas kertas bermaterai itu. Air mataku jatuh menetes bertubi-tubi ke atas meja kaca petugas bank. Hari-hari berikutnya, hidupku benar-benar berubah menjadi sangat menyiksa. Karena seluruh gajiku dipotong oleh bank untuk membayar cicilan hutang pernikahan Rina, aku sama sekali tidak memegang uang tunai untuk membayar ongkos bus sehari-hari. Aku terpaksa berangkat ke kantor dengan berjalan kaki menempuh jarak,
sejauh 8 kilometer setiap pagi. Panasnya terik matahari Jakarta langsung membakar kulit lenganku. Asap tebal dari kendaraan bermotor membuat napasku tersengal-sengal. Sepatuku sampai robek terbuka di bagian bawahnya karena terus-menerus dipakai berjalan di atas aspal yang panas. Aku terpaksa menjahit sepatuku sendiri menggunakan benang jahit hitam biasa agar sepatu itu tetap bisa dipakai bekerja ke kantor. Di kantor, aku bekerja memilah ribuan dokumen dalam kondisi fisik yang sangat lemah. Wajahku pucat pasi tanpa riasan. Tubuhku sering bergetar karena aku selalu tidak makan malam dan hanya minum air putih dari galon air di dapur kantor. Saat jam istirahat siang tiba, aku hanya bisa duduk diam di kursi meja kerjaku. Aku memakan nasi putih sisa kemarin malam yang sengaja kubawa dari rumah. Lauknya hanya 2 buah kerupuk putih. Terkadang nasinya sudah berbau asam karena sudah mulai basi. Tetapi aku tetap menelannya sedikit demi sedikit sambil menahan air mata agar perutku terisi makanan dan aku tidak pingsan. Namun, di tengah semua kesulitan dan rasa sakit fisik yang kualami, Pak Arkan secara diam-diam terus memperhatikan kondisiku dari jauh. Bosku yang terkenal sangat dingin, berbicara tegas, dan tanpa ampun itu mulai menunjukkan perilaku yang jauh berbeda dari biasanya. Suatu siang, saat aku sedang menekan perutku karena rasa perih akibat asam lambung yang naik, pintu ruang kerja pribadi Pak Arkan terbuka. Dia berjalan lurus mendekati mejaku. Dia meletakkan sebuah kotak makan berukuran besar dan sebotol vitamin mahal berlabel bahasa asing tepat di depan layar komputerku. Saya sangat benci melihat karyawan saya terlihat seperti orang sakit parah di dalam gedung kantor ini. Klien saya mendadak membatalkan pesanan makanan ini. Kamu makan semua nasi dan daging itu sekarang juga, lalu minum 2 butir vitamin itu. Jika kamu sampai jatuh sakit, seluruh jadwal rapat dan urusan pekerjaan saya akan berantakan. Kamu mengerti dengan perkataan saya, ucap Pak Arkan dengan nada suara yang sangat datar dan keras. Wajahnya menatap lurus ke dinding depan, sama sekali tidak melihat ke arah mataku. Terima kasih banyak atas makanannya, Pak Arkan. Saya sangat mengerti, jawabku dengan suara bergetar menahan tangis karena terharu. Kejadian pemberian makanan ini bukan untuk yang pertama kalinya. Sudah berkali-kali dalam 2 minggu terakhir Pak Arkan meletakkan makanan bergizi tinggi dan vitamin di atas mejaku. Alasannya selalu bermacam-macam. Terkadang dia mengatakan restoran salah mengirimkan menu pesanan, atau dia mengatakan porsi dagingnya terlalu besar untuk dimakan sendirian. Meskipun nada bicaranya selalu ketus dan tanpa senyum sedikit pun, makanan pemberian dari atasanku itu adalah satu-satunya sumber tenaga yang membuatku mampu bertahan hidup dan terus bekerja demi membiayai pesta mewah Rina. Waktu terus berjalan dengan sangat cepat. Hari yang paling ditunggu-tunggu oleh ibu dan Rina akhirnya tiba. Hari pernikahan itu diselenggarakan di dalam ruang pesta utama sebuah hotel bintang 5 yang paling terkenal di kawasan Senayan, Jakarta. Ruangan gedung yang sangat luas itu sudah dihias dengan dekorasi yang sangat mewah dan megah. Ratusan lampu kristal besar menggantung terang benderang di langit-langit ruangan. Ribuan tangkai bunga mawar putih segar menutupi seluruh dinding panggung pengantin. Karpet merah tebal membentang lurus dari pintu masuk utama hingga ke tengah ruangan pesta. Berbagai macam jenis makanan mahal dari juru masak luar negeri disajikan tersusun rapi di atas meja-meja panjang untuk dinikmati para tamu undangan. Semua barang mewah yang terlihat di dalam ruangan ini dibayar lunas menggunakan uang hasil kerja kerasku selama 10 tahun. Ditambah dengan masa depanku yang kini hancur lebur karena jeratan hutang bank bernilai ratusan juta. Pagi hari itu, aku datang ke lokasi hotel jauh lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Aku melangkah masuk ke dalam ruang rias khusus keluarga. Aku melihat ibu dan Rina sedang didandani oleh 4 orang penata rias terkenal. Mereka berdua memakai gaun kebaya mahal berwarna emas yang sangat berkilau saat terkena pantulan cahaya lampu. Penampilan ibu dan Rina sangat sempurna. Aku mencoba tersenyum kecil melihat wajah bahagia mereka berdua. Aku sungguh berharap di dalam hatiku,
Semoga semua pengorbanan dan penderitaanku ini benar-benar sepadan dengan kebahagiaan yang mereka rasakan hari ini. Aku lalu melangkah maju mendekati kursi rias ibu untuk menanyakan perihal pakaian yang akan aku gunakan. Baju yang aku pakai dari rumah saat ini hanyalah baju kaos lengan panjang yang warnanya sudah memudar dan celana kain biasa. Ibu, baju seragam kebaya milikku ditaruh di sebelah mana? Sebentar lagi acara penyambutan kedatangan keluarga besar pihak Dimas akan segera dimulai. Para tamu undangan pasti segera datang memenuhi ruangan. Aku mau membersihkan diri ke kamar mandi dan ganti baju sekarang juga. Tanyaku dengan suara pelan dan sangat sopan. Ibu menoleh menatapku dari atas sampai bawah. Tatapan mata ibu sangat dingin dan penuh dengan sikap merendahkan. Rina yang duduk di samping ibu juga ikut memutar bola matanya dan menatapku dengan bibir yang mencibir penuh ketidaksukaan. Suasana di dalam ruangan rias itu tiba-tiba menjadi sangat hening. Beberapa penata rias menghentikan gerakan tangan mereka dan saling berpandangan satu sama lain. Ibu lalu berdiri perlahan dari kursinya. Ibu berjalan melangkah mendekatiku. Saat itulah ibu mengatakan sebuah kalimat yang sama sekali tidak pernah aku sangka. Sebuah rentetan kalimat tajam yang akan membuat seluruh duniaku runtuh seketika dan menghancurkan hatiku hingga tidak tersisa sedikit pun. Ibu menatapku dari atas sampai ke ujung kaki dengan tatapan mata yang sangat merendahkan. Ibu melipat kedua tangannya di depan dada. Baju seragam kebayamu tidak ada. Kain yang ibu beli dari toko ternyata kurang. Lagi pula untuk apa kamu memakai gaun kebaya buatan penjahit mahal? Tubuhmu sangat kurus, kulitmu kusam, dan wajahmu sangat jelek karena kamu tidak pernah merawat diri. Kalau kamu berdiri di samping Rina di atas panggung pelaminan, keluarga besar Dimas pasti akan bertanya-tanya mengapa kakak perempuan Rina berpenampilan seperti orang miskin. Ibu tidak mau merasa malu di depan keluarga besar. Kamu tidak pantas duduk di meja keluarga utama di bagian depan. Aku terdiam kaku mendengar ucapan ibu. Tenggorokanku terasa sangat sakit, dan aku kesulitan berbicara. Aku berusaha menelan ludah untuk membasahi tenggorokanku yang kering. Tetapi Bu, ini adalah acara pernikahan adikku sendiri. Aku yang membiayai seluruh pesta berharga ratusan juta ini. Aku mengambil hutang dalam jumlah yang sangat besar di bank dengan menggunakan namaku sendiri. Gajiku dipotong habis setiap bulan selama 5 tahun ke depan. Mengapa aku tidak boleh duduk bersama keluarga? Lalu aku harus memakai baju apa hari ini untuk menemui para tamu? Rina tertawa kecil dengan suara yang mengejek. Rina memutar bola matanya dan menatapku dengan sinis. Mbak Ayla, kamu pakai saja gaun lama milikmu yang berwarna biru pudar itu. Gaun itu kan masih bisa dipakai untuk menutupi tubuhmu. Ibu benar. Aku sangat malu kalau keluarga Dimas melihat penampilanmu yang kampungan. Keluarga mertuaku itu orang kaya dari kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Teman-teman kampusku dan teman-teman Dimas semuanya anak orang kaya. Mereka semua datang memakai sepatu dan baju bermerek mahal buatan luar negeri. Kalau kamu ikut duduk di barisan kursi keluarga, kamu hanya akan membuat derajat keluarga kita turun di mata mereka. Ibu kemudian mengangkat tangan kanannya dan menunjuk lurus ke arah pintu keluar ruangan rias. Kamu dengar sendiri perkataan adikmu tadi. Sekarang kamu kumpulkan barang-barangmu dan pergi ke area dapur di bagian belakang hotel ini. Kamu bergabung saja dengan para pekerja dari pihak penyedia catering makanan. Kamu bantu mereka mencuci piring kotor, merapikan meja makan kotor, dan memastikan makanan untuk para tamu penting tidak kurang. Kalau nanti ada tamu yang tidak sengaja melihatmu dan bertanya siapa kamu, jangan pernah berani menjawab bahwa kamu adalah kakak kandung Rina. Bilang saja kamu adalah pekerja bantuan yang dibayar harian atau kerabat jauh yang menumpang hidup di rumah keluarga kami. Kamu mengerti dengan perintah ibu. Aku langsung menangis dan air mataku menetes membasahi kedua pipiku. Aku menatap wajah ibu dan Rina secara bergantian. Tidak ada sedikit pun raut wajah kasihan atau rasa bersalah di wajah mereka berdua.
Uang tabunganku selama 10 tahun bekerja telah mereka ambil semua. Namaku terdaftar sebagai pemilik hutang ratusan juta di catatan bank. Tetapi di hari pernikahan ini, aku justru diusir ke bagian dapur dan disuruh menjadi pelayan untuk mencuci piring. Aku sangat ingin berteriak keras dan memarahi mereka berdua. Tetapi aku sadar, jika aku membuat keributan di dalam ruangan ini, ibu pasti akan langsung mengusirku dari rumah kami di Jakarta secara permanen. Aku tidak punya uang sama sekali untuk menyewa kamar kos, dan aku tidak punya tempat tinggal lain di kota ini. Aku mengusap air mataku menggunakan punggung tanganku yang kasar akibat terlalu sering mencuci baju menggunakan tangan. Aku menundukkan kepalaku dan mengangguk pelan. Iya, Bu. Aku akan menuruti perintah Ibu. Aku akan pergi ke dapur di bagian belakang sekarang juga. Aku membalikan badanku perlahan dan berjalan keluar dari ruangan rias itu. Langkah kakiku terasa sangat berat dan lambat. Aku berjalan menyusuri lorong hotel menuju toilet umum khusus pekerja kebersihan yang berada di area paling belakang. Di dalam bilik toilet yang ukurannya sangat kecil dan bau pesing, aku membuka tas kain milikku. Aku mengeluarkan satu-satunya gaun yang aku miliki. Gaun itu berwarna biru langit. Aku membeli gaun ini 5 tahun yang lalu di sebuah pasar pakaian bekas di kawasan Senen, Jakarta Pusat, dengan harga sangat murah. Warnanya sudah sangat memudar menjadi warna putih kusam, dan ada bagian benang jahitan yang sudah terlepas di bagian bawah roknya. Aku melepaskan baju kaosku dan memakai gaun biru itu dengan tangan gemetar. Aku melihat wajahku di cermin kaca toilet yang sedikit retak. Wajahku terlihat sangat lelah. Bagian bawah mataku berwarna hitam bengkak karena kurang tidur, dan tidak ada bedak atau pewarna bibir sedikit pun di wajahku. Rambutku yang panjang hanya aku ikat ke belakang menggunakan karet gelang berwarna merah. Setelah selesai mengganti pakaian, aku berjalan keluar dari toilet menuju area dapur hotel. Suasana di dalam dapur sangat berisik dan terasa sangat panas. Ada puluhan pekerja berseragam hitam berlarian ke sana kemari membawa piring berisi makanan panas. Asap tebal mengepul dari belasan wajan besar di atas kompor gas. Bau bumbu masakan langsung masuk ke hidungku. Aku mendatangi seorang pria parubaya yang bertugas sebagai kepala pengatur makanan. Aku mengatakan kepadanya bahwa keluargaku menyuruhku untuk membantu pekerjaan mereka di bagian belakang dapur. Pria itu menatapku dengan pandangan heran karena aku memakai gaun biru yang sudah lusuh, tetapi dia tidak banyak bertanya. Dia langsung menunjuk ke arah bak cuci piring berukuran besar di sudut ruangan yang sudah penuh dengan tumpukan piring berlumuran sisa makanan. Kamu berdiri di sana dan cuci semua piring gelas kotor ini. Gunakan sabun cuci yang banyak agar tidak bau amis. Jangan sampai ada noda minyak sedikit pun yang tersisa. Tamu undangan di luar ruang pesta sangat banyak dan mereka butuh piring bersih dengan cepat. Perintah kepala pengatur makanan itu dengan suara yang sangat keras agar terdengar di antara suara bising kompor. Aku mengangguk tanpa berbicara. Aku mengambil sebuah celemek plastik berwarna hijau dan mengikatkannya ke pinggangku agar air sabun tidak membasahi gaun biruku. Aku menyalakan keran air dan mulai mencuci piring-piring kaca itu satu persatu. Tanganku membersihkan sisa nasi, kuah kaldu sapi, dan noda sambal. Berjam-jam aku berdiri tegap di depan bak cuci piring tersebut. Kulit jari-jari tanganku menjadi sangat pucat dan keriput, karena terus-menerus menyentuh air sabun. Punggungku terasa sangat sakit dan kaku karena aku terus membungkukkan badan. Kakiku pegal dan lututku bergetar karena aku memakai sepatu datar yang alas sepatunya sudah sangat tipis. Dari arah luar ruang pesta, aku bisa mendengar suara lagu dari alat musik piano. Aku mendengar suara pria pembawa acara menyambut kedatangan para pejabat dan pengusaha kaya raya. Aku juga mendengar suara tepuk tangan tamu yang sangat keras saat Rina dan Dimas berjalan masuk ke dalam ruangan untuk naik ke atas panggung pelaminan. Rasa penasaran menguasai diriku. Aku meletakkan sabun cuci dan meminta izin sebentar kepada pekerja di sebelahku untuk pergi minum. Aku mengusap tanganku yang basah ke kain lap,
lalu berjalan pelan mengendap-endap mendekati pintu kayu pembatas antara dapur dan ruang pesta utama. Aku membuka celah pintu itu sedikit saja, sekadar cukup untuk melihat keadaan di luar. Mataku terbuka lebar melihat betapa mewahnya acara pesta ini. Rina dan Dimas duduk tersenyum di atas kursi kayu berukir warna emas di atas panggung pelaminan. Rina terlihat sangat bahagia memamerkan kalung emas besar yang melingkar di lehernya. Di barisan kursi keluarga bagian paling depan, aku melihat ibu duduk santai. Ibu memakai selendang kain sutra mahal. Ibu sedang mengobrol santai dan tertawa sangat kencang bersama kedua orang tua Dimas dan kerabat kaya raya lainnya. Tiba-tiba aku melihat seorang wanita parubaya berdandan mewah dari pihak keluarga Dimas berjalan mendekati kursi ibu. Wanita itu membawa pengeras suara nirkabel karena dia baru saja bernyanyi di atas panggung. Dia bertanya kepada ibu dengan suara yang menggema ke seluruh ruangan, hingga terdengar ke tempatku berdiri di balik pintu dapur. "Ibu, saya mendapat informasi dari Dimas bahwa Rina ini punya kakak perempuan kandung. Kakaknya yang mana ya? Kok dari tadi waktu sesi acara berfoto bersama keluarga inti di atas panggung, saya tidak melihat ada wanita yang seumuran dengan kakak perempuannya. Apakah dia tidak datang?" Aku menahan napasku saat mendengar pertanyaan wanita itu. Dadaku berdebar. Aku sangat berharap ibu akan jujur, menyebutkan namaku, dan menyuruh salah satu panitia acara untuk menjemputku dari dapur kotor ini. Tetapi kalimat jawaban yang keluar dari mulut ibu selanjutnya benar-benar menghancurkan perasaanku. Ibu memegang pengeras suara itu. Ibu tertawa pelan dan menjawab dengan nada suara santai tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Oh, kakak perempuan Rina saat ini sedang sakit parah di rumah. Dia punya penyakit infeksi kulit yang mudah menular. Jadi dia sama sekali tidak bisa datang ke acara keramaian seperti ini. Lagi pula pikiran kakaknya itu agak sedikit kurang waras. Dia sering mengamuk sendiri. Jadi mari kita doakan saja semoga dia cepat sembuh. Rina ini anak kebanggaan saya satu-satunya. Rina yang paling pintar, berpendidikan tinggi, dan paling cantik di silsilah keluarga kami." Aku langsung menutup celah pintu kayu itu dengan sangat cepat. Tubuhku lemas dan merosot turun perlahan hingga aku duduk berjongkok di atas lantai ubin lorong yang dingin. Aku menekan mulutku menggunakan kedua telapak tanganku dengan kuat agar suara tangisanku tidak terdengar oleh pegawai catering yang berlalu lalang. Ibu lebih memilih mengarang cerita bohong dan mengatakan aku memiliki penyakit kulit menular dan berpenyakit jiwa, daripada harus mengakui keberadaanku di acara ini. Aku benar-benar dianggap sebagai hal yang sangat memalukan oleh ibu kandungku sendiri. Padahal semua hiasan bunga mahal di depan panggung itu, semua makanan daging impor yang ibu makan saat ini, semuanya dibeli menggunakan uang hasil kerjaku setiap hari. Aku berdiri dengan susah payah dan kembali berjalan ke area cuci piring. Perutku mulai terasa sangat perih melilit. Jam dinding bulat di atas pintu dapur menunjukkan pukul 1:30 siang. Aku belum makan nasi sama sekali sejak tadi pagi. Rasa perih akibat penyakit maakku kembali menyerang perutku. Pandangan mataku mulai kabur. Aku memegang pinggiran meja aluminium besi untuk menahan berat tubuhku agar aku tidak jatuh pingsan. Saat perutku semakin sakit, aku teringat kepada kebaikan Pak Arkan. Biasanya pada jam kerja siang hari, jika aku terlihat menahan sakit di meja kerjaku, Pak Arkan akan meletakkan sekotak makanan daging sapi lengkap dan vitamin di depan layar komputerku. Tetapi hari ini aku tidak sedang berada di dalam gedung kantor. Aku terjebak dalam kondisi buruk yang diciptakan oleh keluargaku sendiri. Tidak ada makanan gratis untukku di sini. Kepala pengatur makanan membuat peraturan ketat yang melarang semua pekerja dapur menyentuh atau memakan makanan sebelum seluruh tamu undangan di luar selesai makan sore hari nanti. Aku mengambil gelas plastik kosong dan mengisinya dengan air putih hangat dari termos tempat pembuat teh. Aku meminum air putih hangat itu sebanyak 3 gelas berturut-turut untuk mengganjal perutku yang sangat kosong dan bunyi. Aku membasuh wajahku menggunakan air bersih dari keran agar mataku yang bengkak karena menangis tidak terlalu menjadi perhatian orang lain.
Aku harus kembali bekerja mencuci tumpukan piring-piring kotor yang dibawa masuk oleh pelayan dari luar. Ratusan piring kotor bekas potongan daging rendang, gelas kaca bekas jus jeruk, dan mangkuk keramik bekas kuah kaldu sapi harus segera aku bersihkan dengan sabun. Sekitar pukul 2 siang, keadaan di luar ruang pesta menjadi semakin ramai dan padat. Tamu-tamu dari perusahaan rekan bisnis Ayah Dimas datang dalam jumlah yang sangat banyak secara bersamaan. Para pekerja pelayan pengantar makanan mulai kelelahan dan kewalahan mengantarkan minuman dingin ke seluruh meja bundar para tamu. Kepala pengatur makanan berteriak kencang dengan wajah panik, menyuruh semua pekerja yang sedang berada di dapur, termasuk pekerja cuci piring, untuk segera ikut membawa nampan minuman ke ruang depan. Hei kamu perempuan yang memakai gaun biru. Cepat lepaskan celemek plastik hijaumu itu. Bawa nampan besi berukuran besar yang berisi 12 gelas sirup melon dingin ini ke meja tamu nomor 18. Meja itu berada tepat di sebelah kiri panggung pelaminan. Cepat berjalan keluar. Tamu yang duduk di meja itu adalah deretan tamu undangan yang sangat penting bagi keluarga pengantin pria. Jangan sampai mereka marah karena menunggu minuman terlalu lama. Teriak kepala pengatur makanan itu sambil menaruh nampan besi yang penuh dengan gelas kaca tepat di kedua tanganku. Aku sangat terkejut dan ketakutan. Tapi Pak, saya dilarang keras keluar dari area dapur oleh ibu dari pengantin wanita. Saya disuruh dia mencuci piring di bagian belakang sini saja. Tolong suruh pekerja pria yang lain saja yang mengantarkan minuman ini ke depan sana. Semua pekerja pria sedang sibuk membagikan piring makanan di area prasmanan depan. Kamu mau saya usir keluar dari gedung hotel ini lewat pintu belakang tanpa diberi upah harian sedikit pun. Cepat antar minuman dingin itu ke meja nomor 18 sekarang juga, bentak kepala pengatur makanan itu dengan wajah memerah karena marah. Aku tidak memiliki keberanian untuk membantah lagi. Aku melepaskan celemek plastik hijauku yang basah terkena cipratan air cucian dan menaruhnya di atas meja. Aku mengangkat nampan besi berisi 12 gelas kaca sirup melon itu. Nampan beserta isinya terasa sangat berat menekan kedua telapak tanganku yang sudah kelelahan dan keriput. Dengan langkah kaki bergetar, aku mendorong pintu ayun dapur menggunakan pundakku dan melangkah maju masuk ke dalam area ruang utama pesta yang terang benderang. Cahaya ratusan lampu kristal besar di langit-langit ruangan langsung menyinari mataku dengan sangat terang. Hembusan angin dari mesin pendingin ruangan berukuran besar terasa sangat dingin menyentuh kulit lenganku. Baju gaun biru yang aku pakai sangat tipis sehingga aku merasa kedinginan. Aku berjalan lurus sambil menundukkan kepalaku dalam-dalam ke arah lantai karpet merah. Rambutku yang panjang aku biarkan terurai jatuh menutupi sebagian wajahku dari samping, dengan harapan ibu atau Rina tidak bisa mengenali wajahku dari kejauhan. Aku berjalan sangat pelan melintasi kumpulan tamu-tamu kaya raya yang sedang berdiri bergerombol. Para tamu pria memakai setelan jas hitam yang rapi, sementara para tamu wanita memakai gaun-gaun panjang yang sangat mewah. Saat berjalan melewati mereka, aku mendengar beberapa tamu memuji rasa hidangan daging sapi lada hitam dan memuji betapa serasinya pasangan pengantin hari ini. Aku terus melangkah maju mencari papan angka bertuliskan nomor 18 di atas meja bundar. Pandangan mataku terus bergerak melirik ke arah kanan menuju letak panggung pelaminan, untuk memastikan Rina atau ibu tidak melihat kehadiranku. Jantungku berdetak sangat cepat. Kedua telapak tanganku yang memegang bagian bawah nampan besi mengeluarkan keringat dingin sehingga permukaan nampan itu menjadi sedikit licin untuk dipegang. Semakin aku berjalan maju mendekati area panggung utama, semakin banyak tamu undangan yang berlalu lalang di sekitarku. Beberapa tamu wanita tua menatapku dengan pandangan penuh tanda tanya. Mereka melihat ujung gaun biruku yang sedikit robek. Penampilanku yang lusuh sangat tidak cocok berada di tengah-tengah kemewahan dekorasi hotel ini. Aku merasa sangat malu. Aku hanya bisa mempercepat langkah kakiku menembus kerumunan. Aku terus berdoa kepada Allah memohon perlindungan dan keselamatan, agar aku bisa secepat mungkin meletakkan gelas minuman ini di atas meja dan segera berlari kembali masuk ke area dapur kotor. Namun,
Harapanku untuk bersembunyi dengan tenang itu tidak pernah terkabul. Karena pada saat jarakku sudah sangat dekat dengan letak meja nomor 18, sebuah kejadian buruk yang sangat memalukan telah menungguku di sana. Aku melangkah sangat hati-hati di atas karpet merah hotel mewah ini. Nampan besi di tanganku terasa semakin berat. 12 gelas kaca berisi sirup melon dingin bergoyang-goyang kecil setiap kali aku melangkah. Perutku terasa sangat melilit karena penyakit mak yang menyerang dengan parah sejak 1 jam yang lalu. Rasa lapar dan lelah bercampur menjadi satu membuat pandanganku agak berkunang-kunang. Aku memfokuskan mata melihat nomor di setiap meja bundar. Akhirnya aku melihat papan angka nomor 18. Meja itu berada di barisan depan sebelah kiri panggung pelaminan yang megah. Di dekat meja nomor 18, aku melihat Rina sedang berdiri dikelilingi oleh teman-teman wanitanya yang berpenampilan sangat elit. Rina tertawa dengan sangat anggun sambil sesekali memamerkan cincin kawin di jari manisnya. Dimas berdiri tidak jauh di samping Rina sambil memegang segelas minuman. Aku berusaha memutar arah langkah kakiku agar bisa membelakangi Rina saat meletakkan minuman-minuman ini di atas meja nomor 18. Aku benar-benar tidak mau Rina atau ibu melihat keberadaanku di tengah-tengah ruang pesta utama ini. Aku ingin menyelesaikan tugas ini dengan cepat lalu segera kembali ke dapur kotor di belakang. Saat aku sedang menunduk dan bersiap meletakkan gelas pertama di atas meja, tiba-tiba dari arah belakang ada seorang pelayan pria yang berjalan terburu-buru membawa nampan berisi mangkuk kuah sup panas. Pelayan pria itu tidak sengaja menyenggol lengan kanan Rina yang sedang asyik bercerita dengan teman-temannya. Senggolan itu cukup keras hingga membuat pelayan pria itu kehilangan keseimbangan. Kejadian itu berlangsung dengan sangat cepat. Mangkuk sup panas dan segelas sirup merah yang sedang dipegang oleh teman Rina tumpah sepenuhnya mengenai bagian depan gaun pengantin mewah yang dipakai oleh Rina. Cairan berwarna merah pekat dan kuah sup yang berminyak langsung membasahi kain kebaya emas mahal milik Rina. Gaun pengantin yang harganya puluhan juta rupiah itu kini berubah menjadi sangat kotor dan rusak dalam sekejap mata. Rina langsung berteriak sangat kencang dengan suara yang melengking tinggi penuh dengan kemarahan. "Ah, gaun pengantinku kotor. Siapa kamu yang berani merusak bajuku? Kamu tahu tidak harga baju ini sangat mahal?" teriak Rina dengan wajah yang memerah karena murka. Teman-teman Rina langsung mundur menjauh dengan wajah terkejut melihat noda merah besar di gaun pengantin Rina. Melihat adiknya berteriak histeris, rasa sayangku sebagai seorang kakak secara refleks muncul begitu saja di dalam pikiran kerjaku. Aku melupakan peringatan ibu untuk tidak mendekat. Aku langsung meletakkan nampan besi di atas meja dengan tergesa-gesa. Aku mengambil tumpukan tisu putih bersih yang tersedia di atas meja bundar nomor 18. Aku berlari kecil mendekati Rina untuk membantu membersihkan noda sirup merah yang mulai meresap ke dalam kain kebayanya. "Rina, tenang dulu. Jangan panik. Ini Mbak bantu lap pakai tisu ya agar nodanya tidak semakin melebar ke bagian bawah gaunmu," ucapku dengan suara cemas sambil mengarahkan tanganku untuk mengusap noda di perut gaunnya. Namun, saat Rina menoleh dan melihat wajahku, matanya langsung melotot penuh dengan rasa benci dan jijik. Rina sama sekali tidak menerima bantuanku. Dengan menggunakan kedua tangan layangnya, Rina justru mendorong tubuhku dengan sangat keras ke arah belakang. Tubuhku yang kurus dan lelah karena belum makan dari pagi tidak mampu menahan dorongan kuat dari Rina. Aku terlempar ke belakang hingga tubuhku membentur pinggiran meja besi nomor 18. Nampan besi yang berisi sisa gelas sirup melon di atas meja ikut tersenggol oleh punggungku. Gelas-gelas kaca itu jatuh berhamburan ke atas lantai karpet merah dan pecah menjadi serpihan-serpihan tajam. Cairan sirup melon hijau mengalir membasahi lantai dan mengenai gaun biruku yang lusuh. Aku jatuh terduduk di atas lantai di tengah serpihan kaca dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Seluruh ruangan pesta yang tadinya bising oleh musik dan obrolan tiba-tiba berubah menjadi sangat hening seketika. Suara pecahan gelas yang sangat keras menarik perhatian ratusan tamu undangan di dalam gedung hotel bintang 5 tersebut.
Semua pasang mata kini tertuju ke arah tempatku terduduk di lantai. Musik piano dari atas panggung langsung dihentikan oleh panitia acara. Rina berdiri dengan angkuh di depanku. Dia menunjuk lurus ke arah wajahku dengan jari telunjuknya yang bergetar karena emosi yang meluap-luap. Rina sengaja berbicara dengan suara yang sangat lantang agar semua tamu mendengarnya. "Kamu bisa kerja tidak sih? Dasar pelayan tidak berguna. Kamu sengaja kan menjatuhkan gelas-gelas ini untuk merusak hari pernikahanku. Kamu itu perempuan pembawa sial di dalam hidupku. Lihat sekarang gaun pengantinku harganya puluhan juta rupiah menjadi hancur karena kecerobohanmu. Pergi kamu dari hadapanku sekarang juga." Maki Rina dengan kata-kata yang sangat kejam di depan semua teman-teman kuliahnya dan keluarga Dimas. Mendengar keributan yang sangat besar itu, kedua orang tua Dimas beserta beberapa kerabat kaya dari Pondok Indah berjalan melangkah mendekati Rina. Ibu mertua Rina menatapku dengan pandangan mata yang sangat jijik melihat penampilanku yang kotor bersimbah sirup hijau. "Rina, ada apa ini? Siapa sebenarnya wanita lusuh berpakaian kampungan ini? Mengapa dia bisa membuat kekacauan yang sangat memalukan di acara pernikahanmu? Apakah hotel bintang 5 ini mempekerjakan orang gila sebagai pelayan catering mereka?" Tanya ibu mertua Rina dengan nada suara yang sangat sinis dan tajam. Rina bingung harus menjawab, apa karena dia sangat takut mertuanya tahu bahwa wanita lusuh di lantai ini adalah kakak kandungnya sendiri. Saat situasi semakin menegangkan, tiba-tiba ibu kandungku berlari terengah-engah membelah kerumunan tamu undangan. Wajah ibu terlihat sangat panik dan ketakutan karena gengsi besarnya di depan calon besan kaya raya hancur berantakan. Ibu melihatku yang sedang terduduk lemas memegang kaki yang terluka akibat serpihan kaca. Bukannya membantu aku berdiri atau menanyakan kondisiku, ibu justru melangkah maju dengan sangat cepat ke arah tempatku duduk. Ibu mengayunkan tangan kanannya dengan sangat kuat ke arah wajahku. Suara tamparan keras tangan ibu mengenai pipi kiriku menggema di area sudut ruangan tersebut. Tamparan ibu sangat kuat hingga membuat kepalaku terhentak ke samping dan sudut bibirku mengeluarkan darah segar yang terasa asin. Pipi kiriku langsung terasa sangat panas dan berdenyut tidur hebat. Aku memegang pipiku yang sakit sambil menatap wajah ibu dengan pandangan ketidakpercayaan yang sangat mendalam. Air mataku jatuh mengalir membasahi lukaku. Ibu kemudian berdiri tegak di depan ibu mertua Rina dan ratusan tamu undangan yang menonton. Ibu menarik napas panjang lalu berbicara dengan suara yang sangat keras dan lantang, seolah memastikan semua orang mendengar kebohongannya. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu besan dan seluruh tamu undangan yang terhormat. Wanita ini sama sekali bukan bagian dari keluarga inti kami. Dia ini hanyalah seorang kerabat jauh dari kampung yang menumpang hidup gratis di rumah kami di Jakarta karena kasihan. Dia ini mengalami gangguan jiwa ringan dan pikirannya tidak waras. Wajar saja dia berbuat kacau hari ini karena dia merasa iri melihat Rina bisa menikah dengan anak orang kaya. Sedangkan dia sendiri hanyalah seorang perawan tua yang tidak laku-laku dan tidak punya masa depan. Cepat berdiri kamu perempuan sialan. Ambil barang-barangmu dan pergi dari gedung hotel ini sekarang juga. Jangan pernah berani menampakkan wajahmu lagi di depan keluarga kami karena kamu hanya bikin malu saja." Teriak ibu kandungku sendiri dengan penuh caci maki yang sangat kejam. Mendengar ucapan ibu, ratusan tamu undangan di sekitar ruangan mulai berbisik-bisik dengan nada merendahkan diriku. Mereka menertawakan penampilanku dan menatapku seolah-olah aku adalah seonggok sampah yang tidak berharga yang mengotori kesucian pesta pernikahan mewah ini. Ih, pantas saja penampilannya seperti orang gila. Ternyata kerabat jauh yang menumpang hidup dan tidak tahu diri ya. Bisik seorang tamu wanita berbaju merah sambil menutup mulutnya menggunakan kipas. Iya, kasihan sekali pengantin wanitanya. Hari bahagianya harus dikotori oleh perempuan perawan tua yang iri hati seperti dia. Harusnya satpam hotel segera menyeret dia keluar sejak tadi, sahut tamu yang lain dengan nada mengejek. Hatiku rasanya benar-benar hancur lebur berkeping-keping mendengar semua perkataan ibu dan cemoohan orang-orang di sekelilingku.
Rasa sakit akibat tamparan ibu di pipiku tidak sebanding dengan rasa sakit yang menyayat jantungku saat ini. Di dalam ruangan megah Hotel Bintang 5 ini, sebuah pesta pernikahan yang seluruh biayanya dibayar menggunakan uang tabunganku selama 10 tahun bekerja keras. Sebuah pesta yang membuat namaku kini terjerat hutang bank ratusan juta rupiah yang harus kuangsur selama 5 tahun ke depan dengan menahan lapar setiap hari. Aku justru tidak diakui sebagai seorang anak dan seorang kakak kandung. Aku justru dicap sebagai orang gila, perawan tua tidak laku, dan diusir secara paksa seperti binatang di depan ratusan orang kaya. Aku memandangi wajah ibu dan wajah Rina untuk yang terakhir kalinya. Tidak ada sedikit pun pancaran rasa bersalah atau rasa terima kasih atas semua keringat darah yang telah aku korbankan demi kebahagiaan mereka selama ini. Yang ada hanya tatapan penuh kebencian dan pengusiran. Pada detik itu juga, aku menyadari satu hal yang sangat penting di dalam hidupku. Pengorbananku selama 10 tahun ini sama sekali tidak ada gunanya. Mereka berdua tidak pernah menyayangiku sebagai keluarga. Mereka hanya memanfaatkan tenagaku dan uangku sebagai mesin pencetak kekayaan mereka. Dengan sisa-sisa tenaga yang aku miliki, aku berusaha berdiri tegak di atas kedua kakiku yang gemetar. Telapak kaki kananku terasa sangat perih karena tertusuk serpihan kecil pecahan gelas kaca, hingga darah merah segar mulai merembes keluar membasahi lantai karpet hotel. Aku tidak memedulikan rasa sakit fisik itu lagi. Aku menghapus sisa-sisa air mata di pipiku menggunakan ujung gaun biruku yang kotor bersimbah cairan sirup melon hijau. Aku menegakkan pundakku dan menatap lurus ke depan. Aku memutuskan untuk tidak akan pernah kembali lagi ke rumah itu. Aku akan pergi sejauh mungkin dari kehidupan ibu dan Rina. Mereka telah membuang diriku, maka aku pun akan menghapus nama mereka dari daftar keluargaku seumur hidupku. Aku membalikan badanku perlahan dan mulai melangkah berjalan meninggalkan area panggung pelaminan. Ratusan tamu undangan memberikan jalan membelah kerumunan sambil terus menatapku dengan pandangan penuh ejekan dan bisikan tajam yang menyakitkan telinga. Langkah kakiku terasa sangat berat dan dingin karena darah yang terus keluar dari telapak kakiku. Setiap langkah yang aku ambil meninggalkan noda merah kecil di atas karpet hotel mewah tersebut. Aku terus berjalan menunduk menuju ke arah pintu keluar utama ruang pesta hotel, bersiap untuk pergi menghadapi kerasnya dunia luar tanpa memiliki uang sepeser pun di dalam kantongku dan tanpa tahu malam ini aku harus tidur di mana. Aku bersiap menerima kenyataan bahwa harga diriku telah hancur sepenuhnya di hari pernikahan adik kandungku sendiri. Namun, saat tanganku baru saja hendak menyentuh gagang pintu besar keluar ruangan, sesuatu yang sangat besar dan tidak terduga tiba-tiba terjadi mengubah seluruh keadaan di dalam ruangan pesta itu. Tanganku yang bergetar hebat dan terasa sangat dingin baru saja akan memutar gagang pintu berlapis emas di ruang utama pesta hotel. Aku hanya ingin segera keluar dari tempat yang penuh dengan siksaan ini. Tetesan darah merah dari telapak kakiku masih terus mengalir membasahi lantai karpet. Namun, belum sempat aku menarik gagang pintu tersebut, kedua daun pintu berukuran sangat besar dan tinggi itu tiba-tiba terbuka lebar dari arah luar dengan dorongan yang sangat kuat. Suara engsel pintu besi yang bergeser memecah keheningan yang sebelumnya menyelimuti seluruh ruangan pesta. Aku mundur beberapa langkah karena terkejut. Cahaya lampu dari arah lorong luar hotel menyorot masuk secara langsung. 4 orang pria berbadan tegap yang memakai setelan jas hitam pekat melangkah masuk lebih dulu. Mereka berbaris rapi di sisi kanan dan kiri pintu. Seluruh perhatian dari ratusan tamu undangan di dalam gedung hotel kawasan Senayan itu kini teralihkan sepenuhnya ke arah pintu masuk utama. Dari balik bayangan lorong luar, muncullah seorang pria tinggi dengan postur tubuh yang sangat tegap dan berwibawa. Pria itu memakai setelan jas mahal berwarna abu-abu gelap yang dipadukan dengan kemeja hitam di bagian dalamnya. Rambutnya tersisir sangat rapi. Wajahnya memancarkan aura ketegasan dan kekuasaan yang sangat mutlak. Garis rahangnya tegas, dan tatapan matanya tajam lurus ke depan dengan sangat awas memperhatikan seisi ruangan. Ya Allah, napasku seakan berhenti berhembus.
Mataku terbuka sangat lebar melihat siapa sosok pria yang baru saja melangkah masuk ke dalam ruang pesta megah ini. Pria itu adalah Pak Arkan, pemimpin tertinggi di perusahaan tempat aku bekerja. Atasan yang terkenal paling dingin, paling ditakuti, dan paling berpengaruh di seluruh kawasan bisnis Sudirman, Jakarta. Kehadiran Pak Arkan di tempat ini langsung memicu reaksi yang luar biasa dari para tamu undangan kelas atas. Ayah Dimas, yang sedari tadi berdiri mendampingi ibu mertua Rina, tiba-tiba menjatuhkan gelas kaca berisi air putih dari tangannya. Wajah ayah Dimas berubah menjadi sangat pucat pasi. Tubuhnya langsung gemetar hebat. Ayah Dimas sangat tahu siapa pria yang berdiri di ambang pintu itu. Perusahaan milik ayah Dimas yang berada di kawasan Pondok Indah itu merupakan perusahaan yang menerima suntikan dana investasi terbesar dari perusahaan milik Pak Arkan. Jika Pak Arkan menarik dana investasinya, bisnis keluarga Dimas akan hancur lebur malam ini juga. Itu Pak Arkan. Mengapa direktur utama paling kaya di Jakarta bisa datang ke acara pernikahan anakku? Gumam ayah Dimas dengan suara yang bergetar penuh ketakutan bercampur rasa bangga. Ayah Dimas mengira Pak Arkan datang untuk memberikan ucapan selamat kepada keluarganya. Dengan tergesa-gesa, ayah Dimas merapikan jas hitamnya dan berlari kecil mendekati pintu masuk untuk menyambut kedatangan Pak Arkan. Namun, langkah tegap Pak Arkan sama sekali tidak mengarah kepada ayah Dimas atau ke arah panggung pelaminan. Sepatu kulit mahal milik Pak Arkan melangkah pelan namun pasti menyusuri karpet merah dan berhenti tepat di depanku. Jarak antara tubuh Pak Arkan dan tubuhku saat ini hanya tersisa setengah meter saja. Aku menundukkan kepalaku dalam-dalam. Aku merasa sangat malu. Aku benar-benar tidak ingin atasan kerjaku melihat kondisiku yang sangat berantakan dan menyedihkan seperti ini. Gaun biruku kotor oleh tumpahan sirup melon hijau. Sudut bibirku mengeluarkan darah segar akibat tamparan keras dari ibu kandungku. Dan telapak kakiku masih terus mengeluarkan darah karena tertusuk pecahan gelas kaca. Aku berusaha menyembunyikan wajahku menggunakan kedua belah tanganku. Pak Arkan, maafkan saya. Saya sangat malu Bapak harus melihat penampilan saya dalam kondisi seperti ini. Ucapku dengan suara yang sangat parau dan bergetar karena menahan tangis. Pak Arkan tidak menjawab perkataanku. Dia berdiri diam memperhatikan penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Rahang Pak Arkan mengeras. Tangannya mengepal kuat di sisi tubuhnya. Tanpa berbicara satu patah kata pun, Pak Arkan melepaskan jas mahal berwarna abu-abu gelap yang sedang dia pakai. Dia melangkah maju dan menyelimutkan jas tebal yang masih menyimpan kehangatan tubuhnya itu ke atas kedua bahuku yang bergetar kedinginan. Aroma tubuh yang sangat khas dari jas Pak Arkan langsung menyelimuti indera penciumanku. Pada saat yang bersamaan, ayah Dimas akhirnya tiba di dekat kami. Ayah Dimas membungkukkan badannya berkali-kali untuk memberikan penghormatan kepada Pak Arkan. Ibu kandungku dan Rina juga ikut berlari mendekat karena mereka melihat ayah Dimas sangat menghormati pria ini. Selamat datang, Bapak Arkan yang terhormat. Suatu kehormatan yang sangat besar bagi keluarga kami karena Bapak bersedia hadir di acara pernikahan putra kandung saya. Tetapi mohon maaf sebelumnya, mengapa Bapak memberikan jas mahal milik Bapak kepada perempuan ini? Apakah Bapak mengenal pelayan ini? Dia sudah merusak acara pesta keluarga kami, tanya ayah Dimas dengan suara yang dibuat selembut mungkin sambil melirik ke arahku. Mendengar pertanyaan ayah Dimas, tatapan mata Pak Arkan yang semula terlihat tenang kini berubah menjadi sangat tajam. Dia memutar tubuhnya untuk berhadapan langsung dengan ayah Dimas, ibu kandungku, dan Rina yang berdiri berjejer di depannya. Udara di sekitar ruangan itu mendadak terasa membeku. Ratusan tamu undangan terdiam tanpa suara, menahan napas menyaksikan ketegangan yang terjadi di dekat pintu utama. Pak Arkan menunjuk ke arah noda darah yang ada di sudut bibirku dan pipiku yang memerah bengkak. Saya bertanya kepada kalian semua yang ada di ruangan ini. Siapa yang berani menampar wajahnya hingga berdarah seperti ini? Jawab pertanyaan saya sekarang juga. Suara Pak Arkan menggema keras ke seluruh penjuru ruang pesta,
memantul ke dinding-dinding hotel mewah tersebut. Ibu kandungku, yang sama sekali tidak mengetahui siapa sosok Pak Arkan sebenarnya, justru melangkah maju. Ibu mengira pria berjas ini marah karena aku mengotori jasnya. Ibu mengangkat tangan kanannya ke udara. Saya yang menampar perempuan itu, Tuan. Perempuan cacat mental itu memang pantas ditampar. Dia hanya kerabat jauh yang menumpang hidup di rumah saya. Dia tidak tahu diri dan sengaja merusak gaun pengantin putri kesayangan saya. Saya yang mengusirnya keluar dari ruangan ini karena dia hanya perawan tua pembawa sial. Kalau Tuan merasa terganggu dengan kehadirannya, biar satpam hotel yang menyeret tubuh kotornya keluar dari sini, ucap ibu kandungku dengan suara yang lantang di depan Pak Arkan. Mendengar pengakuan dari mulut ibu kandungku sendiri, urat kemarahan terlihat jelas di wajah Pak Arkan. Ayah Dimas yang menyadari situasi menjadi sangat buruk langsung menarik tangan ibu kandungku untuk menyuruhnya mundur. Tetapi ibu menepis tangan ayah Dimas dengan kasar. Pak Arkan melangkah satu langkah mendekati ibu kandungku. Dia menatap lurus ke arah ibu. Kamu menyebut dia kerabat jauh yang menumpang hidup. Kamu mengusir dia dari pesta mewah ini. Pak Arkan tertawa sinis. Dengar baik-baik perkataan saya. Pesta pernikahan megah yang sedang kalian nikmati hari ini, gedung hotel bintang 5 ini, makanan mahal yang masuk ke dalam perut kalian, dan dekorasi bunga di atas panggung sana, semuanya dibayar lunas menggunakan uang hasil keringat wanita yang baru saja kamu tampar ini. Dia yang mengambil hutang ratusan juta rupiah ke bank demi membiayai ambisi kosong keluarga ini. Dia bukan kerabat jauh yang menumpang hidup. Dia adalah tulang punggung yang selama ini memberi kalian makan. Ini semua adalah hasil dari kesombonganmu. Ibu kandungku langsung mematung. Matanya terbelalak lebar. Rina yang berdiri di belakang ibu juga langsung pucat pasi. Rahasia kebohongan mereka berdua kini terbongkar dan diumumkan secara langsung di depan keluarga besar pihak pria dan ratusan tamu penting. Dan satu hal lagi yang harus kalian catat di dalam otakmu. Lanjut Pak Arkan dengan suara yang semakin mengeras. Dia membalikkan badannya, melangkah kembali ke sisiku, lalu merangkul bahuku dengan tangan kanannya. Pak Arkan menarik tubuhku agar merapat ke sisinya. Wanita yang kalian sebut sebagai perawan tua pembawa sial ini, wanita yang kalian permalukan dan kalian hancurkan harga dirinya di depan umum ini, adalah calon istri saya. Tegas Pak Arkan dengan suara bariton yang sangat menggema dan penuh keyakinan. Pernyataan Pak Arkan baru saja memberikan kejutan yang sangat besar di tengah-tengah ruangan pesta tersebut. Ratusan tamu undangan terkesiap kaget secara bersamaan. Ayah Dimas memundurkan langkahnya hingga hampir terjatuh ke lantai karena tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Aku sendiri mengangkat kepalaku dan menatap wajah Pak Arkan dari samping dengan perasaan yang sangat terkejut. Jantungku berdetak sangat kencang di dalam dadaku. Atasanku yang selama ini selalu bersikap dingin dan tegas di kantor, kini berdiri membelaku dari kekejaman keluargaku sendiri dan mengakui diriku sebagai calon istrinya di depan ratusan orang kaya raya. Pak Arkan menoleh menatapku. Sorot matanya berubah menjadi sangat lembut saat melihat air mataku. Dia mengangkat tangan kirinya dan menggunakan ibu jarinya untuk menghapus sisa air mata di pipiku dengan gerakan yang sangat perlahan dan sangat berhati-hati agar lukaku tidak bertambah sakit. Seluruh ruangan pesta di dalam Hotel Bintang 5 kawasan Senayan itu benar-benar sunyi senyap. Tidak ada satupun tamu undangan yang berani mengeluarkan suara. Pernyataan Pak Arkan baru saja menghantam seluruh kesombongan keluarga Dimas dan keluarga kandungku. Aku masih berdiri mematung di samping Pak Arkan. Tangan kanannya merangkul bahuku dengan sangat erat, seolah-olah memberikan sebuah perisai pelindung yang sangat kuat agar tidak ada satu orang pun yang berani menyentuhku lagi. Ayah Dimas melangkah maju dengan tubuh yang sangat gemetar. Wajahnya yang tadi terlihat sangat angkuh kini berubah menjadi sangat ketakutan. Keringat dingin mengalir deras dari dahi pria parubaya itu. Dia menelan ludah berkali-kali sebelum akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Bapak Arkan yang saya hormati, tolong katakan bahwa Bapak hanya sedang bercanda.
Wanita ini hanyalah seorang pelayan yang mengacaukan acara keluarga kami. Bagaimana mungkin direktur utama paling berkuasa di Jakarta seperti Bapak menjadikan wanita miskin ini sebagai calon istri? Ucap Ayah Dimas dengan nada suara yang bergetar hebat. Mendengar perkataan Ayah Dimas, rahang Pak Arkan kembali mengeras. Pak Arkan menatap tajam ke arah Ayah Dimas. Kamu berani meragukan perkataan saya di depan mata saya sendiri. Dengar baik-baik. Wanita yang ada di sebelah saya ini bernama Ayla. Dia adalah sekretaris pribadi saya di kantor. Saya sangat tahu bagaimana dia bekerja banting tulang setiap hari, mengorbankan waktu makan siangnya, dan menahan sakit demi menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Dan kamu tahu untuk apa dia melakukan itu semua? Untuk membiayai pesta pernikahan anakmu yang sangat tidak tahu diri ini. Mulai besok pagi, saya akan menarik seluruh dana investasi dari perusahaanmu. Saya pastikan bisnis keluargamu akan hancur dan bangkrut dalam waktu 1 minggu. Ancam Pak Arkan dengan suara yang sangat dingin namun terdengar sangat mematikan. Mendengar ancaman langsung dari Pak Arkan, lutut Ayah Dimas langsung lemas. Dia jatuh berlutut di atas lantai karpet merah. Dia sangat tahu bahwa Pak Arkan tidak pernah main-main dengan ucapannya. Jika Pak Arkan menarik dana investasinya, keluarga Dimas akan jatuh miskin saat itu juga. Ayah Dimas langsung berdiri dengan cepat. Dia membalikan badannya dan berjalan mendekati Dimas yang sedang berdiri kaku di samping Rina. Plak! Sebuah tamparan yang sangat keras mendarat di pipi Dimas. Ayah Dimas menampar wajah anak kandungnya sendiri dengan kekuatan penuh. Dasar anak tidak berguna. Lihat siapa keluarga yang kamu bawa masuk ke dalam hidup kita. Keluarga penipu dan pemeras yang sangat tidak tahu diri. Gara-gara kamu dan perempuan kampungan pilihanmu ini, seluruh bisnis keluarga kita akan hancur lebur. Ayah perintahkan kepada kamu detik ini juga. Batalkan pernikahan ini sekarang juga. Ceraikan perempuan ini dan lepaskan cincin kawin itu dari jarinya. Keluarga kita tidak sudi memiliki hubungan apapun dengan orang-orang yang sudah berani menyakiti calon istri Tuan Arkan. Teriak Ayah Dimas dengan suara yang menggelegar penuh amarah. Rina langsung menjerit histeris. Wajahnya yang memakai riasan mahal itu kini basah oleh air mata. Rina memegang lengan Dimas dengan sangat erat. Dimas, apa yang ayahmu katakan? Kita baru saja resmi menikah pagi tadi. Kamu tidak boleh meninggalkan aku. Pesta ini adalah acara kebahagiaan kita berdua. Jangan tinggalkan aku Dimas. Tangis Rina sambil memohon-mohon. Tetapi Dimas justru mendorong tubuh Rina dengan sangat kasar hingga Rina terjatuh tersungkur ke lantai. Dimas menatap Rina dengan pandangan yang sangat benci. Ayahku benar. Aku tidak mau hidup miskin gara-gara keluargamu yang tidak tahu diri. Ternyata kamu selama ini berbohong kepadaku. Kamu bilang semua biaya pernikahan ini ditanggung oleh uang tabungan ibumu. Ternyata kamu merampas uang kakakku sendiri dan membiarkan dia diusir seperti binatang. Aku sangat menyesal pernah mengenal perempuan licik seperti kamu. Pernikahan kita batal dan aku akan mengurus surat cerai kita secepatnya. Ucap Dimas tanpa belas kasihan sama sekali. Dimas kemudian melepaskan cincin kawin dari jarinya dan melempar cincin itu tepat ke wajah Rina. Rina menangis sejadi-jadinya sambil memukul-mukul lantai hotel. Rina meratapi nasibnya yang berubah menjadi sangat buruk hanya dalam hitungan menit. Gaun pengantinnya yang berharga puluhan juta rupiah itu kini terlihat sangat kotor dan rusak, sama persis seperti hancurnya impian Rina untuk hidup mewah. Sementara itu, ibu kandungku yang sedari tadi terdiam melihat kehancuran di depan matanya, kini mulai menyadari sebuah kenyataan yang sangat menakutkan. Ibu baru menyadari bahwa pria berjas mahal yang selama ini ibu hina, ternyata adalah orang paling berkuasa yang bisa mengendalikan nasib banyak orang. Dan parahnya lagi, pria hebat itu membela diriku mati-matian. Ibu perlahan merangkak mendekati tempatku berdiri. Ibu menangis dengan suara yang dibuat-buat, dan langsung memeluk kedua kakiku yang sedang terluka. Ayla, anakku sayang.
Anak ibu yang paling cantik dan paling baik hatinya. Ibu mohon maafkan segala kesalahan ibu. Ibu hilaf nak. Ibu hanya emosi sesaat. Tolong bujuk Bapak Arkan agar tidak membatalkan pernikahan Rina. Kasihan adikmu Ayla. Dia baru saja menikah hari ini. Kamu kan kakak kandungnya. Kamu pasti sangat menyayangi adikmu. Tolong sampaikan kepada Bapak Arkan agar beliau mengampuni keluarga kita. Kita ini satu darah Ayla. Kamu tidak boleh membiarkan keluarga kita hancur seperti ini. Bujuk ibu sambil terus menangis dan mencium lututku. Aku menatap ke arah bawah melihat wanita parubaya yang melahirkan aku ke dunia ini. Air mataku kembali menetes. Tetapi kali ini bukan karena rasa sakit, melainkan karena rasa kecewa yang sudah sangat memuncak di dalam hatiku. Hatiku telah sepenuhnya mati untuk wanita ini. Ibu baru saja mengatakan di depan ratusan orang bahwa aku bukan anak ibu. Ibu mengatakan aku hanyalah seorang kerabat jauh yang memiliki penyakit jiwa ringan. Ibu menampar wajahku hingga berdarah dan mengusirku keluar dari ruangan ini karena ibu sangat malu melihat penampilanku yang lusuh. Lalu mengapa sekarang ibu tiba-tiba memanggilku dengan sebutan anak sayang? Tanyaku dengan suara yang sangat dingin. Ibu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Itu bohong Ayla. Ibu terpaksa berbohong karena ibu menjaga gengsi di depan keluarga besar Dimas. Kamu tahu sendiri, kan ibu sangat ingin keluarga kita dihormati. Tolong maafkan ibu nak. Ibu janji akan menyayangi kamu mulai sekarang. Ibu janji tidak akan pernah menyuruh kamu bekerja keras lagi. Asalkan kamu mau menyelamatkan pernikahan Rina dan memulihkan bisnis keluarga Dimas. Aku menarik kakiku dari pelukan tangan ibu. Aku mundur satu langkah menjauh dari sentuhannya. Sudah terlambat, Bu. Semua rasa sayangku kepada ibu dan Rina sudah hancur bersamaan dengan tamparan keras ibu di pipiku tadi. Selama 10 tahun aku membiayai hidup kalian berdua. Aku menahan lapar dan sakit di tempat kerja agar kalian bisa makan enak. Tetapi apa balasan kalian? Kalian mengambil seluruh uang tabunganku, membuat namaku terjerat hutang ratusan juta di bank, dan membuang diriku seperti sampah di hari bahagia kalian. Mulai detik ini, hubungan darah kita resmi terputus. Aku bukan lagi anak ibu. Dan aku bukan lagi kakak dari Rina. Jangan pernah berani mencari keberadaanku lagi. Silakan ibu tanggung semua beban hutang pernikahan mewah ini sendirian. Tegasku dengan suara yang sangat lantang dan penuh keyakinan. Aku mengucapkan kata-kata itu tanpa keraguan sedikit pun. Beban berat yang selama 10 tahun ini mengikat pundakku akhirnya lepas. Aku merasa sangat lega karena aku berani mengambil keputusan yang tegas untuk membuang keluarga beracun ini dari dalam hidupku selamanya. Mendengar penolakanku yang sangat keras, ibu langsung jatuh pingsan di atas lantai karpet. Rina semakin berteriak histeris melihat keadaan ibunya. Ratusan tamu undangan kini menatap Rina dan ibu kandungku dengan pandangan jijik dan penuh hinaan. Mereka tidak menyangka bahwa keluarga pengantin wanita memiliki kelakuan yang sangat buruk dan kejam kepada darah daging mereka sendiri. Pak Arkan yang sedari tadi berdiri mendengarkan semua ucapanku, menatapku dengan senyuman tipis yang sangat penuh kebanggaan. Dia tahu bahwa aku akhirnya berhasil melawan rasa takutku. Pak Arkan kemudian menoleh ke arah sekumpulan petugas keamanan hotel yang sudah berdiri di ambang pintu masuk. Kalian para petugas keamanan hotel. Saya perintahkan kalian untuk mengusir keluar keluarga pengantin wanita dan keluarga pengantin pria dari dalam ruangan ini. Acara pernikahan ini resmi dibubarkan. Tutup semua akses makanan dan usir mereka sekarang juga. Perintah Pak Arkan dengan nada suara kepemimpinan yang sangat mutlak. Petugas keamanan hotel langsung bergerak cepat melaksanakan perintah Pak Arkan. Mereka mulai menggiring seluruh tamu undangan menuju pintu keluar secara paksa. Kekacauan besar terjadi di dalam gedung mewah itu. Ayah Dimas terus memarahi Dimas. Sementara Rina menangis terseduh-seduh diseret oleh petugas karena ibunya yang sedang pingsan harus segera diangkat keluar dari area hotel. Di tengah semua keributan itu, Pak Arkan berbalik menghadap ke arahku.
Dia menundukkan pandangannya melihat ke arah telapak kakiku yang masih mengeluarkan sedikit darah segar akibat pecahan kaca gelas. Tanpa mengatakan apa-apa, Pak Arkan tiba-tiba membungkukkan badannya. Dia menyisipkan satu tangannya di bawah lipatan lututku, dan satu tangannya lagi di belakang punggungku. Dalam satu gerakan yang sangat cepat dan kuat, Pak Arkan mengangkat seluruh tubuhku dari atas lantai. Aku sangat terkejut hingga aku tanpa sadar mengalungkan kedua lenganku ke leher Pak Arkan agar aku tidak terjatuh. Wajahku langsung terasa sangat panas dan jantungku berdebar sangat kencang karena jarak wajah kami yang sangat dekat. Aku bisa merasakan hembusan napasnya yang hangat dan wangi parfum mewahnya yang sangat menenangkan. Pak Arkan, apa yang Bapak lakukan? Tolong turunkan saya. Saya sangat berat dan baju saya kotor. Bapak akan malu menggendong saya seperti ini, bisikku dengan suara panik. Pak Arkan menatap lurus ke dalam kedua bola mataku. Kamu tidak berat sama sekali, dan saya tidak peduli dengan bajumu yang kotor. Kakimu sedang terluka parah. Saya tidak akan membiarkan calon istri saya berjalan satu langkah pun dengan kaki yang berdarah. Pegangan yang erat. Kita pulang sekarang. Pak Arkan melangkah pasti membawa tubuhku di dalam gendongannya. Dia berjalan keluar dari ruang pesta Hotel Bintang 5 itu dengan sangat gagah, melewati ratusan pasang mata yang menatap kami dengan perasaan kagum. Aku memejamkan mata dan menyandarkan kepalaku di bidang dada Pak Arkan. Air mataku kembali mengalir, tetapi kali ini adalah air mata kebahagiaan. Allah telah mengirimkan seorang pelindung yang sangat kuat untuk menyelamatkan hidupku dari lubang penderitaan. Hari ini, aku telah kehilangan seluruh keluargaku. Tetapi sebagai gantinya, aku menemukan sebuah tempat bersandar yang sangat kokoh untuk memulai kehidupan baruku. Aku sangat penasaran, kehidupan seperti apa yang akan aku jalani bersama pria sedingin es yang kini menggendongku dengan sangat lembut ini. Pak Arkan terus menggendong tubuhku keluar dari gedung hotel di kawasan Senayan, Jakarta. Udara malam di luar hotel terasa dingin menyentuh kulitku. Pak Arkan membawaku mendekati sebuah mobil mewah berwarna hitam legam yang sudah menunggu di depan lobi utama. Seorang supir pribadi berpakaian rapi segera membukakan pintu mobil bagian belakang. Pak Arkan mendudukkan tubuhku dengan sangat hati-hati di atas jok kursi mobil yang terbuat dari kulit tebal. Setelah itu, dia ikut masuk dan duduk di sebelahku. Jalan ke rumah sakit Pantai Indah Kapuk sekarang juga. Beritahu dokter jaga untuk menyiapkan ruang perawatan yang paling bagus. Calon istri saya terluka, perintah Pak Arkan kepada supirnya. Supir itu langsung mengangguk dan menjalankan mobil dengan kecepatan tinggi. Di dalam mobil, suasana terasa sangat sunyi. Aku menundukkan kepala. Aku merasa sangat canggung berada satu mobil dengan atasan kerjaku. Apalagi jas mahal Pak Arkan masih menutupi tubuhku yang memakai gaun kotor ini. Pak Arkan, terima kasih banyak karena Bapak sudah menolongku malam ini. Tetapi Bapak tidak perlu repot-repot membawa saya ke rumah sakit. Luka di telapak kaki saya ini hanya luka kecil. Saya juga bisa membayar hutang bank saya sendiri dari pemotongan gaji setiap bulan. Saya tidak mau merepotkan hidupmu, Pak, ucapku dengan suara pelan. Aku sengaja menggunakan kata hidupmu karena aku masih belum terbiasa berbicara santai dengan beliau. Pak Arkan menoleh dan menatapku dengan tajam. Kamu pikir saya melakukan semua ini hanya untuk mencari sensasi di depan keluarga pengantin? Dengarkan saya baik-baik, Ayla. Sejak hari pertama kamu bekerja di perusahaan saya 10 tahun yang lalu, saya sudah memperhatikan semua sikapmu. Saya melihat bagaimana kamu bekerja sangat keras. Saya melihat kamu menangis sendirian di dapur kantor saat ibu kandungmu menelepon untuk meminta seluruh uang gajimu. Saya selalu meletakkan kotak makan di atas mejamu karena saya tidak mau melihat wanita yang saya cintai jatuh sakit. Aku terkejut dan mengangkat wajahku. Bapak mencintai saya. Iya, saya sangat mencintai kamu, jawab Pak Arkan dengan jujur dan lugas. Sama sekali tidak ada nada ragu di dalam suaranya.
Tetapi saya selalu menahan diri karena saya tahu kamu sedang fokus membiayai sekolah adikmu. Saya menunggu waktu yang tepat. Dan hari ini, saat saya mendengar kabar dari panitia acara bahwa Rina menikah menggunakan hasil hutang atas namamu, saya langsung datang ke hotel itu. Saya tidak akan membiarkan keluarga beracun itu terus memeras tenaga dan hidupmu. Mulai detik ini, kamu adalah tanggung jawab saya. Mendengar pengakuan yang sangat tulus dari Pak Arkan, aku tidak bisa menahan tangisku. Alhamdulillah. Allah telah menjawab semua doa-doaku selama ini. Rasa sakit akibat tamparan ibu di pipiku seketika hilang digantikan oleh rasa hangat yang mengalir di dadaku. Setibanya di rumah sakit, dokter langsung membersihkan serpihan kaca dari telapak kakiku dan mengobati luka memar di sudut bibirku. Malam itu juga, Pak Arkan membawaku pulang ke rumah pribadinya yang sangat besar dan dijaga ketat oleh banyak petugas keamanan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pak Arkan memberikan aku sebuah kamar tamu yang sangat mewah dan bersih untuk aku tinggali. Dia sangat menghormati diriku dan tidak pernah berbuat tidak sopan kepadaku. Keesokan harinya, Pak Arkan membuktikan seluruh ucapannya. Dia menyewa tim pengacara paling mahal di Jakarta untuk menyelesaikan masalah hutangku. Tim pengacara itu mendatangi bank dan melunasi seluruh hutang ratusan juta yang ada atas namaku. Tidak hanya itu, pengacara Pak Arkan juga mengumpulkan bukti-bukti rekaman suara dan kesaksian dari tetangga bahwa ibuku telah melakukan ancaman dan paksaan agar aku menandatangani surat hutang tersebut. Di sisi lain, keluarga Dimas yang merasa sangat malu dan dirugikan akibat batalnya pernikahan secara mendadak, balik menuntut ibu dan Rina. Keluarga Dimas menuntut ganti rugi atas biaya penyewaan hotel dan kerugian nama baik perusahaan mereka. Karena ibu dan Rina sama sekali tidak punya uang untuk membayar tuntutan ganti rugi dari keluarga Dimas, rumah sempit milik ibu di pinggiran Jakarta akhirnya disita oleh pihak pengadilan. Ibu dan Rina resmi diusir dari rumah itu. Mereka berdua kehilangan tempat tinggal, kehilangan kemewahan, dan kehilangan diriku yang selama ini selalu menjadi sumber uang mereka. Aku mendengar kabar dari seorang tetangga lama bahwa ibu dan Rina kini terpaksa menyewa sebuah kamar kos yang sangat kumuh di daerah padat penduduk. Rina yang dulu selalu sombong dan memamerkan barang-barang bermerek mahal, kini terpaksa bekerja sebagai pencuci piring di sebuah warung tenda pinggir jalan untuk membiayai makan sehari-hari. Sementara ibu sering sakit-sakitan karena tidak kuat menghadapi kenyataan bahwa anak kesayangannya yang sangat dibanggakan gagal menikah dengan pria kaya raya. Rina yang merasa sangat stres dengan kemiskinan barunya sering membentak dan memarahi ibu setiap hari. Itulah balasan dan hukuman yang harus mereka terima atas perbuatan jahat mereka kepadaku. Aku sama sekali tidak merasa kasihan kepada mereka. Aku sudah memutus hubungan keluarga dengan mereka dan menutup rapat pintu masa laluku. 3 bulan setelah kejadian di ruang pesta itu, aku dan Pak Arkan resmi menikah. Acara pernikahan kami diselenggarakan secara sangat tertutup dan hanya dihadiri oleh kerabat terdekat Pak Arkan. Kami melaksanakan proses pencatatan pernikahan di kantor urusan agama terdekat dan menggelar acara makan siang sederhana di dalam taman belakang rumah kami di kawasan Menteng. Tidak ada dekorasi berlebihan, tidak ada ratusan tamu undangan, dan tidak ada pamer kemewahan. Tetapi aku merasa sangat bahagia. Jauh lebih bahagia daripada berada di pesta ratusan juta milik Rina. Aku memakai kebaya putih sederhana yang sangat pas di tubuhku. Wajahku kini terlihat jauh lebih cerah, bersih, dan segar karena Pak Arkan selalu memastikan aku makan makanan bergizi dan beristirahat dengan cukup. Tubuhku tidak lagi kurus kering. Luka-luka di tanganku akibat terlalu sering mencuci baju perlahan menghilang karena sekarang ada asisten rumah tangga yang mengurus pekerjaan rumah. Setelah acara pernikahan selesai, Pak Arkan membawaku duduk di kursi taman. Dia menggenggam kedua tanganku dengan sangat erat. Tatapan matanya yang dulu selalu dingin dan menakutkan bagi semua karyawan, kini berubah menjadi tatapan yang sangat hangat dan penuh kasih sayang khusus hanya untukku. Ayla, mulai sekarang kamu tidak perlu lagi bangun jam 4 pagi untuk memasak.
Kamu tidak perlu lagi berjalan kaki belasan kilometer di bawah terik matahari. Dan kamu tidak perlu lagi menahan lapar di jam kerja. Uangku adalah uangmu. Rumahku adalah rumahmu. Aku akan memastikan kamu menjadi satu-satunya ratu di dalam hidupku. Tolong beritahu aku apa saja yang kamu inginkan. Aku pasti akan memenuhinya untukmu, ucap suamiku dengan senyum yang sangat menawan. Aku membalas senyuman suamiku. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya yang lebar dan kokoh. Aku tidak meminta rumah mewah atau perhiasan mahal. Mas Arkan, aku hanya ingin kita selalu bersama. Terima kasih karena Mas Arkan sudah menyelamatkan hidupku dan menerima aku apa adanya. Hari-hari yang aku lewati setelah itu penuh dengan kebahagiaan. Suamiku benar-benar memperlakukan aku dengan sangat baik. Aku tidak lagi bekerja sebagai sekretaris di kantor. Suamiku memintaku untuk fokus mengurus diri sendiri dan membangun usaha toko kue kecil-kecilan sesuai dengan hobi yang sejak dulu selalu ingin aku lakukan. Allah benar-benar adil. Di balik air mata, keringat, dan rasa sakit yang aku tanggung selama 10 tahun, ternyata ada sebuah rencana kebahagiaan yang sangat besar yang telah dipersiapkan untukku. Segala rasa lelahku kini terbayar lunas. Kehidupanku yang dulu penuh dengan penderitaan dan penghinaan, kini telah berubah menjadi sebuah kehidupan yang sangat tenang, damai, dan dipenuhi dengan cinta yang nyata.